Shalom kekasih Tuhan, umat pilihan Allah, sangat senang bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam pembacaan firman Tuhan di hari ini. Doa dan harapan saya semua kekasih Tuhan sehat dan setiap masalah engkau bisa mengatasinya karena engkau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kekasih Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar mengenal firman Tuhan di hari ini. Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh belajar kembali mengenal firman Tuhan. Tuntun kami untuk mengerti rahasia yang ada di dalamnya, agar kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sampai kami menantikan kedatangan Tuhan kedua kali, iman kami tidak gugur di tengah jalan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kekasih Tuhan, tema kita hari ini ada berkat di dalam kerukunan. Kita bisa baca bersama-sama dalam Mazmur 133 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Nyanyian Jia Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Daud melukiskan betapa indahnya dan betapa baiknya ketika saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dilukiskan, dikisahkan seperti minyak yang jatuh di atas kepala Harun dan kemudian meleleh ke janggutnya. Betapa indah, betapa semerbak wanginya, betapa eloknya saudara. Dan saudara bisa pahami saat Harun ditasbihkan menjadi imam besar oleh Musa, dihadiri oleh banyak masyarakat rakyat daripada Israel di kemah pertemuan. Ada minyak yang dituangkan oleh Musa, dan seketika minyak itu dituangkan, wanginya semerbak, dan semua terpukau. Rakyat yang melihat terpukau, terpesona indahnya, sampai minyak itu jatuh ke janggut dan ke jubahnya, saudara. Wangi yang semerbak. Daud melukiskan bukan itu saja. Dikatakan ya, Daud menggambarkan seperti embun dari bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Bukit Hermon ada apa? Di bukit Hermon ada salju, saudara. Di sana dia akan mengalir embunnya sampai ke bukit Sion. Ada kesejukan, ada kedamaian, ada ketenangan, saudara. Daud melukiskan betapa indah dan betapa baiknya bila saudara hidup rukun bersama, hidup diam bersama dengan rukun. Nah, hidup diam bersama bicara apa? Bicara satu kelompok terdiri dari 2-3 orang atau lebih yang hidup dalam satu atap, atau satu rumah, satu komunitas, satu kelompok, satu organisasi, semuanya hidup bersama dengan rukun. Oh, indahnya, saudara. Tidak ada percekcokan di dalamnya, tidak ada pertikaian di dalamnya. Mengapa bisa demikian? Karena masing-masing orang menyadari bahwa setiap orang saling membutuhkan, dan masing-masing orang menyadari bahwa setiap orang punya kelemahan. Dan setiap orang saya menyadari bahwa setiap orang harus saling menghargai satu sama yang lain, pendapat yang lain. Suami menghargai istrinya, istrinya menghargai suami, anak-anak menghormati orang tua juga menghargai anaknya, mertua menghargai menantu, menantu hormat kepada mertuanya. Oh, betapa indahnya, saudara. Percayalah bahwa setiap masing-masing pribadi itu unik, dan masing-masing pribadi punya keistimewaannya masing-masing. Namun juga ada kelemahan-kelemahannya.
Tentunya akan ada percecokan di dalamnya, tetapi Alkitab mengatakan, kalaupun ada konflik, ada masalah, jangan sampai simpan selamanya. Sampai matahari terbenam harus berdamai. Boleh enggak adu argumen? Boleh, saudara. Tetapi jangan paksakan argumenmu ke orang lain. Karena masing-masing tentunya punya argumen. Bagaimana keputusannya harus diambil? Kembali lagi, kita mempunyai firman. Kita punya Alkitab. Inilah pedoman kita. Rambu-rambunya jelas. Ada undang-undang di sini. Saudara, baca Kejadian sampai Wahyu 66 kita. Inilah patokan kita. Sebenarnya yang benar yang mana argumennya. Dan masing-masing orang harus mengosongkan diri dan merendahkan hati. Jangan mempertahankan harga dirinya. Amin, kekasih Tuhan. Dan sehingga tidak ada yang tersakiti dalam satu keputusan. Kekasih Tuhan, yang Tuhan inginkan adalah hidup diam bersama dengan rukun. Sehingga ayat 3 dikatakan, maka kesanalah dikatakan Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ketika ada sekelompok orang yang diam bersama dengan rukun, maka di sana Allah memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tapi ketika ada percecokan, bagaimana Allah memberkati? Konflik terjadi, iya. Tetapi tidak serta-merta harus selama-lamanya berjam-berjam, saudara. Mari masing-masing akui ketidakberdayaan. Manusia itu punya kelemahan, saudara. Saya punya kelemahan. Demikian juga saudara punya kelemahan. Dalam kelemahan yang ada, kita berpandang kepada Kristus, salibnya, yang telah menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Demikian juga dalam setiap pandangan kita yang berbeda. Mari kita bukan harus sesuaikan, saudara. Masing-masing punya pandangan, tapi yang kita sesuaikan adalah penyesuaian secara Alkitab. Keputusan yang diambil adalah keputusan Alkitab. Apa kata Alkitab? Itu yang kita lakukan, bukan apa kata kita. Amin, kekasih Tuhan. Sang suami atau sang istri maunya uangnya cepat, kerjanya harus cepat, berbayar cepat, dapat duit cepat, dapat kekayaan. Sang suami berkata, tidak bisa, kita harus pelan-pelan. Ribut, cekcok. Kembali ke Alkitab. Apa kata Alkitab? Ternyata Alkitab menjawab, uang yang cepat dicari akan hilang lenyap. Tapi orang yang mengumpulkan harta demi sedikit akan menjadi kaya. Nah, jelas sudah. Kembali ke Alkitab. Firman Tuhan itu sudah banyak pengajarannya. Yang penting saudara mau baca, mengerti, memahami, dan saudara akan hidup rukun bersama. Haleluya. Ribut rumah tangga, cekcok, tidak rukun. Kenapa? Karena mertua yang cawi-cawi ngomongin tentang anak menantunya. Sang suami atau sang istri mendengar sebelah pihak, langsung emosi, jadi tidak rukun lagi. Padahal kita mengatakan, jika telinga kanan mendengar, telinga kiri pun harus mendengar, karena kita punya dua telinga. Yakobus 1:19 dikatakan, hendak setiap orang cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Ayat 20 dikatakan, karena amal manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kekasih Tuhan, semua ada firman-Nya. Setiap konflik yang terjadi harus cari penyebab, karena ada sebab dan ada akibat. Kenapa ya orang tua saya marah? Apa sebabnya? Perbaiki, saudara. Kenapa ya suami saya marah? Apa sebabnya? Perbaiki kalau salah di kita. Apa istri saya marah ya? Kenapa? Perbaiki kalau kita salah. Masing-masing ketika merendahkan hati untuk introspeksi diri dalam setiap permasalahan, maka tentunya akan ada kedamaian, ada kerukunan. Ingat, boleh cekcok, tentu saja.
Manusia menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Amsal berkata, ketika kita satu atap, diam bersama, walaupun misal kelompok kecil yaitu di rumah, kelompok sedikit besar yaitu di gereja, dalam persekutuan pelayanan, ataupun dalam kantor, dalam pekerjaan, pasti ada konflik, saudara. Ada kepentingan di dalamnya. Seribu kepala yang berbeda, 1000 hati yang berbeda. Tapi bagaimana percecokan ini harus kita buat sesuai dengan firman. Kembali kalau masing-masing tahu firman, maka masing-masing harus merendahkan hati. Karena kita mengatakan, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Setiap hari kita pikul salib, sakit. Ketika kita merendahkan hati, Tuhan, aku salah. Nah, sekarang mau tidak mengaku salah? Atau masih mempertahankan keakuan, aku benar segalanya. Nah, kalau ketika begitu susah, saudara. Sehingga hidup itu tidak akan akur, entah di rumah, entah di gereja, entah di kantor, entah di lingkungan masyarakat, dimanapun saudara berada, saudara yang jadi biang keroknya, pembuat masalahnya, bukan pembawa damai, tetapi malah pembuat masalah, pembuat ownernya. Kenapa? Karena sendiri saudara tidak mau rendah hati, tidak mau pikul salib, menyangkal diri, mempertahankan keegoisanmu, saudara. Firman Tuhan jelas. Ketika ada orang yang diam bersama dengan rukun, maka Allah meminta berkat-berkatnya. Entah itu keluarga, entah itu gereja, entah itu kumpulan-kumpulan di kantor-kantor, berkat Allah dicurahkan. Tapi kalau ribut terus bagaimana ya Tuhan mau memberkati? Tuhan juga susah memberkati. Mau memberkati lagi ribut gini, gimana caranya? Dikatakan, digambarkan oleh Daud seperti minyak dari atas kepalanya Harun turun ke janggut dan ke jubahnya. Ketika Harun itu diurapi wanginya minyak, semerbaknya ruangan, mata semua masyarakat Israel itu pesona. Betapa indahnya ternyata hidup di dalam kerukunan. Ada berkat-berkat ilahi, saudara. Ingat, di dalam hidup bersama tentunya ada perselisihan, ada pandangan-pandangan yang berbeda dalam suatu masalah. Namun demikian, untuk penyesuaiannya tetap kembali ke firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kiranya hari ini kita boleh bersama-sama merendahkan hati, agar ada kerukunan di antara keluarga kita, di antara lingkungan kita, di antara kelompok-kelompok organisasi dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang Kau beri. Kami rindu Tuhan, kami mau menjadi pembawa damai, sehingga ada kerukunan di antara kami dimanapun kami berada. Ketika kami ada di rumah kami rukun. Ketika kami ada di kantor kami rukun. Ketika kami ada Tuhan di gereja kami rukun. Karena kami masing-masing mempunyai pola pikir yang sama, yaitu menyesuaikan argumen kami melalui kebenaran firman. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati anak-anak mendengarkan firman hari ini. Jika ada yang sakit, sembuhkanlah dengan kuasa darah-Mu. Oleh bilu-bilu darah-Mu, jadilah sembuh. Setiap punya masalah, cobaan, godaan, rintangan, halangan hari ini, Tuhan tuntun mereka keluar dari jalan, dari persoalan yang ada. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, jika firman jadi berkat bagi saudara, sharingkan, bagikan kepada saudara-saudara seimanmu, agar mereka mempunyai berkat yang sama seperti Kau diberkati hari ini, sehingga kita bersama-sama berakal, bertumbuh, dan berbuah. Buah yang lebat untuk kerajaan Allah dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.